Jika zaman ini ingin dikenang, yang dikenang adalah penindasan secara tersembunyi. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita diajak untuk merenungkan makna kata-kata seperti perdamaian, kepedulian, dan bela rasa. Dalam kata-kata semacam itu, di zaman sekarang ini banyak orang yang berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk perdamaian dan kepedulian. Orang menjadi pesimis dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang pemimpi semata, orang-orang yang penuh khayalan semata. Apakah sungguh-sungguh perdamaian dapat diperjuangkan, kebenaran dapat dibuktikan dengan seadil-adilnya, dan orang benar menjadi benar, orang salah dipersalahkan? Bukankah yang terjadi banyak orang benar menjadi salah dan orang salah dibenarkan? Mereka itu yang mencita-citakan kedamaian, kebenaran adalah pemimpi, orang yang suka bermimpi semata. Saudara-saudari terkasih, dalam hal itulah saya ingin mengajak kita untuk merenungkan makna yang terjadi dalam kurang lebih hampir semua lapisan masyarakat yang saya sebut, dan banyak tokoh-tokoh pemikir menyebutnya sebagai penindasan struktural. Apa itu penindasan struktural? Dapat kurang lebih digambarkan seperti ini, yaitu suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain, yang membuat orang yang ada di dalamnya merasa tertindas
secara struktur, di mana ada suatu hierarki yang di dalamnya ada pimpinan, ada bawahan, ada bos, ada karyawan, ada pemimpin, dan ada yang diperintah. Dalam struktur itu yang terjadi adalah semacam sikap kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan di mana yang di atas menekan yang di bawah, dan yang di bawah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menerima penindasan itu dengan rela, walaupun tidak sesuai hati nuraninya. Dapat kita ambil contoh seorang guru terhadap muridnya, seorang dosen terhadap mahasiswanya, seorang pimpinan daerah kepada seluruh anggota pegawai yang ada di dalam lingkup pemerintahannya, seorang presiden terhadap menteri-menterinya, atau seorang pastor, seorang pemimpin umat kepada umatnya, atau para pengantar, pemimpin doa, pemimpin wilayah. Itulah bentuk-bentuk kejahatan struktural. Contoh pertama tadi yang saya ambil adalah guru terhadap murid. Penindasannya bentuknya seperti apa? Ya, kamu semena-mena tidak mau saya perintah, tunggu biar nilaimu bagus, kamu tidak akan lulus. Itu bentuk penindasan. Seorang pegawai yang bekerja baik tapi kemudian tidak sesuai dengan pemikiran pimpinannya, tunggu bulan depan kamu pindah tugas atau non-job, tidak dapat apa-apa. Ini penindasan struktural. Saudara-saudari terkasih, dan di berbagai lapisan kehidupan dalam masyarakat kita itu terjadi. Maka kalau semuanya sudah menggurita, saling terkait satu sama lain, apa yang terjadi untuk masyarakat? Yang terjadi adalah kemerosotan moral, di mana orang benar ikut dipaksa untuk menjadi jahat. Orang-orang yang berjuang untuk hati nuraninya, mementingkan orang banyak, dipaksa untuk menuruti pimpinannya dan kemauan atasannya. Apakah ini bisa diperbaiki? Apakah ini dapat dimurnikan kembali? Saudara-saudari terkasih, beberapa teman yang saya ajak untuk berdiskusi mengatakan, sudah sangat sulit pastor, di era di mana situasi politik seperti ini semakin menggurita, semakin susahlah untuk menemukan orang-orang yang baik hati, yang sungguh mau berjuang untuk apa yang dia pikirkan dan imani. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu akan tersingkir dan terlindas oleh zaman. Itulah ketakutan yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab kebijaksanaan dikatakan, orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadang orang baik. Baik bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkan kepada kita, dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa terhadap pendidikan. Sekarang kita cobai dia, lihat apa katanya jika ia berbuat benar. Mari kita uji dia, apa yang terjadi waktu ia kita aniaya. Orang benar, jika orang benar itu sungguh anak Allah,
niscaya Allah akan menolong dia. Saudara-saudari terkasih, bukankah yang diungkapkan dalam kitab kebijaksanaan ini adalah tentang suatu penindasan struktural di mana orang baik dicobai, apakah Allah akan menolong dia? Saudara-saudari terkasih, korupsi yang terjadi dan menggurita awalnya dari sini. Dan orang tidak merasa bersalah lagi, sebab dia dilindungi dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain dan seterusnya ke bawah. Sehingga semuanya menjadi seolah-olah siapa yang akan ditangkap, siapa yang akan dituduh. Semua bekerja secara menggurita. Bukan hanya di dalam bidang politik pemerintahan kita, tetapi bahkan dalam lembaga-lembaga yang kita anggap suci sekalipun, gereja sekalipun, juga menggurita hal-hal yang seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah sangat ironis dan menjadi begitu menyedihkan untuk kita ketika bantuan-bantuan sosial itu bukannya dinikmati oleh orang-orang yang sengsara karena bencana, tetapi malah diperebutkan oleh orang-orang yang hidupnya sejahtera. Bukankah semuanya itu menjadi pukulan untuk masyarakat kita? Jika zaman ini ingin dikenang, yang dikenang adalah penindasan secara tersembunyi. Akankah ada suatu semangat hidup untuk membangun kembali, memperbaiki semua yang buruk dan menjadikan segala-galanya baik? Dalam hal itulah kita diingatkan bacaan kedua hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri agar dia menjadi besar sendiri, hidup sendiri, sejahtera sendiri, di sana ada kejahatan, di sana ada penindasan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini memberikan sebuah contoh kepada kita tentang kerajaan surga. Dia mengatakan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terakhir. Dan dia membawa seorang anak kecil ke tengah-tengah para muridnya untuk mendidik murid-muridnya, memeluk anak itu dan mengatakan, siapa yang menerima anak kecil ini, dia juga menerima aku. Mau menyimbolkan tentang kepolosan hidup, tentang kejujuran yang tidak dipenuhi oleh segala kebohongan dan kemunafikan seorang anak kecil yang sederhana. Jika ada suatu gerak maju, gerak ini menantang setiap orang, menantang diri kita masing-masing tentang sebuah kedamaian, menantang dunia pendidikan untuk mengubah setiap anak menjadi pribadi yang jujur dan benar, yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan gereja. Jika anak-anak di sekolah sudah mulai tertindas hari ini, apa yang dia alami akan dia praktekkan ketika dia menjadi pemimpin. Maka suatu gerak bersama dituntut dari kita semua, menantang arus yang mengalir. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk menjalani hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan membantu kita. Amin.